warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk memahami pelajaran pada pertemuan kali ini. Amin. Nah, Bu Leli akan menjelaskan tentang kalimat thayyibah. Apa itu kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik diucapkan. Kalimat yang baik diucapkan. Nah, kalimat thayyibah juga bermakna mengesahkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak sekali kalimat thayyibah loh. Namun pada pertemuan hari ini kita akan membahas 3 terlebih dahulu. Apa saja? Ada subhanallah, ada masya Allah, dan Allahu akbar. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Baiklah, yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini yaitu kalimat thayyibah. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu kalimat thayyibah, ya. Tahukah kalian apa itu kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah adalah kalimat-kalimat Allah yang baik diucapkan dan mendatangkan pahala serta keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat thayyibah itu banyak sekali manfaatnya loh. Contohnya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan lain sebagainya. Kalimat thayyibah itu sangat ringan diucapkan, dan apabila kita sudah terbiasa, maka akan menjadi suatu yang luar biasa, serta banyak sekali manfaatnya. Daripada kita mengucapkan kalimat yang tidak baik, mending kita mengucap kalimat thayyibah karena banyak sekali manfaatnya. Salah satunya yaitu mendapatkan pahala dan menjadikan kita lebih dekat kepada Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas subhanallah, masya Allah, dan Allahu akbar. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan kedua gambar di atas, ya. Di sana ada gambar apa, anak-anak? Nah, benar. Di sana ada gambar pantai. Apa yang kita lihat pertama kali di pantai tersebut? Tentunya adalah kita melihat keindahan. Keindahan dari ciptaan Allah. Kita melihat sesuatu yang sangat menakjubkan dan begitu indah. Nah, pada saat kita melihat sesuatu yang menakjubkan, melihat keindahan, melihat kebesaran Allah, maka kalimat yang kita ucapkan adalah kalimat thayyibah subhanallah. Nah, selanjutnya yaitu pengertian kalimat subhanallah. Kalimat subhanallah disebut juga kalimat tasbih, kalimat pujian kepada Allah yang artinya adalah Maha Suci Allah. Diucapkan ketika melihat sesuatu yang menakjubkan atau keindahan, yang mana ketakjuban atau keindahan tersebut murni terjadi atas kekuasaan Allah tanpa campur tangan manusia.
waktu pengucapan kalimat subhanallah. Yang pertama, melihat keindahan dan kekayaan alam ciptaan Allah. Contohnya, kita melihat langit, gunung, dan lain sebagainya. Kedua, yaitu merasakan kebesaran atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu merasa heran terhadap sikap seseorang. Di sini yaitu heran terhadap sikap yang baik ya. Contoh, kita pada saat terkena musibah lalu ada teman yang menolong. Nah, di sana kita begitu kaget atas sikap baik seseorang tersebut. Selanjutnya yaitu berzikir setelah sholat fardu. Biasanya disunahkan berzikir dengan kalimat subhanallah sebanyak 33 kali sehabis sholat fardu. Selanjutnya, mengingatkan imam ketika lupa bacaan atau gerakan sholat. Biasanya pada saat sholat berjamaah, apabila imam lupa gerakan atau lupa bacaan, maka makmum mengingatkan imam dengan bacaan subhanallah. Selanjutnya yaitu hikmah mengucap kalimat subhanallah. Yang pertama, mendapat pahala dan ridho dari Allah. Yang kedua, menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Ketiga, mempertebal keimanan kita kepada Allah. Terakhir, menjauhkan kita dari perbuatan syirik. Selanjutnya, pengertian kalimat Masya Allah. Kalimat Masya Allah artinya Allah telah berkehendak akan hal itu. Apabila kita melihat suatu hal yang tidak baik atau negatif, hendaklah kita mengucap Masya Allah. Misal, kita melihat orang tengah berkelahi, melihat teman mencontek, melihat pencuri, dan lain sebagainya. Nah, di mana semua hal negatif tersebut bisa terjadi karena kehendak Allah. Selanjutnya yaitu waktu pengucapan kalimat Masya Allah. Yang pertama yaitu ketika melihat sesuatu yang tidak baik atau negatif. Contoh, pada saat di kelas, pada saat guru menerangkan, ada teman yang tidak memperhatikan, bahkan ngobrol sendiri. Di sana kita melihat teman yang negatif tersebut mengucapkan kalimat Masya Allah. Yang kedua yaitu melihat sesuatu yang mengagetkan. Tiba-tiba kita melihat maling. Wah, Masya Allah, takutnya. Selanjutnya yaitu pengertian kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Disebut juga sebagai kalimat takbir yang artinya adalah Allah adalah zat yang maha besar. Adapun bentuk pengagungan kepada Allah dan perasaan tunduk kepada Allah merupakan hikmah dari Allahu Akbar. Selanjutnya, waktu pengucapan kalimat Allahu Akbar ketika azan dan iqamah. Azan biasanya pasti ada kalimat Allahu Akbar. Selanjutnya, zikir sesudah sholat fardu. Biasanya zikir Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Ada ketika pidato atau khutbah Jumat. Selanjutnya, ketika melaksanakan sholat. Lah, di dalam sholat pastinya kita sering sekali membaca kalimat takbir, kalimat Allahu Akbar. Pada saat
mulai sholat dan setiap perpindahan pergerakan sholat itu membaca Allahu Akbar. Selanjutnya takbir pada malam Idul Fitri dan Idul Adha. Dan terakhir berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya kalimat takbir sebagai pembakar semangat para sahabat pada zaman dahulu untuk berperang melawan orang kafir. Adapun hikmah mengucapkan kalimat Allahu Akbar, yang pertama, merasa rendah dan kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah lah yang maha besar. Selanjutnya yaitu selalu ingat kepada Allah. Selanjutnya optimis dengan pertolongan Allah. Dan yang terakhir adalah tidak mudah putus asa dan terhindar dari sifat sombong. Nah, baiklah, kalau begitu Bu Leli akhiri dulu pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar ya.